Kisah yang penting dalam Perjanjian Lama yang dilukiskan mengenai Nabot adalah kisah yang baik untuk kita tiru, bahwa keselamatan datangnya dari ketulusan hati. Tetapi lawan dari itu adalah bahwa orang bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk menamatkan nasib orang, bahkan untuk membunuh dan membinasakan orang karena demi kepentingannya sendiri. Sahabat Rema yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini melalui firman Tuhan, dalam Injil dikatakan mengenai bagaimana kita dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Sesuatu yang tidak mungkin atau sulit dikerjakan oleh kebanyakan kita sebagai manusia biasa. Kita lebih suka membalas apa yang dilakukan orang yang jahat kepada kita. Kita lebih sering membalas bahkan kalau bisa lebih jahat atau lebih menyakitkan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Bagaimana sebagai pengikut Kristus, kita bisa meniru sikap Allah, bahwa dengan diminta satu, dikasih dua, lalu ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri, dan seterusnya. Hal itu tidak mungkin kita lakukan tanpa pengertian yang mendalam tentang kehidupan ini. Orang-orang yang mendalam hidupnya mempunyai kepentingan untuk memberikan sesuatu yang baik bagi Tuhan, terutama agar memberi kesaksian yang baik, supaya dunia ini lebih banyak dipenuhi dengan orang-orang baik. Orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan setiap hari? Cobalah melihat kepentingan orang lain, bahwa ketika orang memperlakukan kita, barangkali dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang kekurangan. Ketika orang membicarakan kita misalnya, kita bisa melihat bahwa mereka sendiri punya kebutuhan. Mereka punya kebutuhan untuk diterima, mereka punya kebutuhan untuk didengarkan, tetapi yang diceritakannya adalah mengenai orang lain. Atau ketika orang mencuri, apa yang dipunyai seseorang diambil secara tidak layak atau tidak jujur. Orang-orang yang mencuri hatinya miskin. Mereka tidak mempunyai hati untuk merasa cukup. Mereka selalu begitu pekerjaannya, dan itu tidak akan berhenti sebelum mereka sendiri menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Atau mereka yang menjahati kita, mereka yang berbuat curang kepada kita. Bukankah mereka berbahagia karena penderitaan orang lain? Atau bahkan mereka tidak berpikir sama sekali tentang kepentingan kita, orang yang disalahi atau dirugikan. Betapa nistanya kehidupan seperti itu. Orang yang dapat tertawa di atas penderitaan orang lain adalah orang yang paling tidak masuk akal. Bahwa dia bisa berbahagia di atas penderitaan orang, itu berarti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Karena Tuhan telah menciptakan kebahagiaan itu dari dalam hati. Bahkan kebahagiaan itu seringkali muncul melalui kegembiraan orang. Orang-orang yang murah hati, melalui pemberiannya kepada orang lain, dia bisa menikmati kebahagiaan. Melihat orang lain tertawa, dia bisa tertawa. Betapa buruknya sebuah hati kalau melalui penderitaan orang, melalui kejahatan, dia bisa bergembira. Ini pasti suatu tipuan. Dunia telah diciptakan Tuhan baik adanya sejak semula. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa sungguh-sungguh bahagia atau sungguh-sungguh bersuka cita atas penderitaan orang lain. Marilah kita belajar lebih bijaksana. Hari ini, banyak-banyaklah berbuat baik. Dan hari esok, buatlah hal yang lebih baik lagi. Dan esok dan esoknya lagi. Biasakanlah dan belajarlah. Buatlah hati kita bergembira di atas kebahagiaan orang lain. Dan ketika kita mengorbankan sesuatu, kebahagiaan itu akan muncul permanen, menetap, dan akan berlangsung jauh lebih panjang bahkan selamanya. Karena kita bersama-sama dengan Allah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, berkatilah kami dengan hati yang baik, sehingga kami tidak merugikan orang lain, kami tidak menyalahi orang, bergembira di atas kegembiraan orang lain, bersukacita di atas sukacita orang lain,
lebih banyak memberi daripada menerima, lebih banyak mengerti daripada dimengerti, supaya hidup kami menjadi kesaksian yang baik dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.